Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan dari hasil investigasi sementara 100.002 data pribadi yang diduga telah bocor dan diperjualbelikan di internet diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Atas kejadian ini, pakar forensik digital mendorong agar instansi terkait melakukan investigasi forensik digital guna meningkatkan sistem keamanan data. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi, menyatakan dari hasil investigasi sementara ada 100.002 data pribadi yang diduga telah bocor dan diperjualbelikan oleh akun bernama Kots pada situs peretas Red Forum. Data ini diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Bahwa data tersebut adalah sebagian berasal dari data pribadi masyarakat Indonesia, meski jumlahnya yang terkonfirmasi baru mencapai 100.002. Jadi 100.000 lebih 2 data pribadi penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi. Sementara itu, menurut Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah, struktur data yang beredar berbeda dengan struktur data yang dimiliki Dukcapil. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi transaksi data yang dilakukan tim data center Dukcapil hingga ke tingkat lembaga pengguna yang bekerja dengan Dukcapil. Dari data yang dijual itu tidak berasal dari data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Mengapa? Karena struktur datanya, pola datanya sangat berbeda. Pakar forensik digital Ruby Alamsyah menyatakan, untuk mengatasi kebocoran data penduduk Indonesia ini, investigasi forensik digital sangat diperlukan, baik dari pihak pemilik data maupun kepolisian, agar instansi terkait meningkatkan sistem keamanan data. Di server dia, data yang dimaksud, yang diretas tadi, kapan teraksesnya, oleh siapa, bagaimana, pakai celah keamanan apa segala macam. Nah, dilakukan mitigasi seperti itu agar apa, si instansi terkait ini harus segera melakukan penambalan celah keamanan sistem mereka agar tidak kejadian atau bisa diakses lagi oleh pihak yang lain nih. Satu itu kan pertama mitigasinya. Kedua, dilakukan proses investigasi yang menyeluruh untuk mengungkap siapa yang melakukan. Bareskrim Polri akan memanggil Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron pada Senin 24 Mei. Diketahui kebocoran data penduduk berpotensi menimbulkan berbagai kejahatan siber, di antaranya penipuan, phishing untuk memperoleh informasi sensitif, akses masuk ke aplikasi finansial dan perbankan, serta berbagai bentuk manipulasi korban. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana menyikapi kasus kebocoran data kependudukan dan kasus peretasan data pribadi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Deputi 5 KSP Jalswari Pramodawardhani. Bu Jalswari, selamat siang. Selamat siang, Bu Masin. Salam sehat. Salam sehat juga, Ibu. Ibu, kita lihat bersama ya, hasil investigasi Kementerian Kominfo ini telah terjadi kebocoran data kependudukan yang diduga berasal dari BPJS. Jumlahnya ratusan ribu dan bukan kali pertama terjadi. Tanggapan Anda bagaimana, Bu? Ya. Begitu kemarin terdeteksi data yang bocor itu, langsung pemerintah melakukan gerak cepat untuk melakukan investigasi. Sudah ada koordinasi Kominfo, Kepolisian, dan BPJS untuk menelusuri kebocoran muasal kebocoran itu. Tentu saja seperti kita ketahui, Bung Martin, kejadian-kejadian ini kan sudah terjadi berulang kali. Kalau kita mungkin masih mengingat ketika pertas dari Sleman Jogja 1.309 situs pemerintah dan kampus diretas kira-kira sekian bulan yang lalu. Terus kemudian kita juga diingatkan oleh Black Hat dari Surabaya yang juga ternyata pertasnya itu dicari di 44 negara, dicari FBI. Ini menunjukkan bahwa ruang digital
hari ini menjadi ruang kita belajar, bekerja, menghibur diri, dan berbagai aktivitas lainnya. Dan tentu saja ada residu-residu yang tidak kita inginkan dalam proses itu. Kalau dulu kita mau melakukan transaksi ekonomi, kita harus keluar rumah dan pergi ke toko, ke mall, ke bank, dan lain-lain. Tetapi sekarang data-data kita lah yang pergi menjumpai platform digital, menjumpai produsen barang, jasa, dan lain-lain. Jadi sebaran dan mobilitas data-data pribadi kita itu kemudian menyebar di dunia maya. Dan inilah yang paling penting kita garis bawahi, bahwa RUU perlindungan terhadap data pribadi itu menjadi penting untuk segera diketok. Iya, Ibu, sebelum saya beralih ke RUU, kalau dari KSP sendiri memang mengharapkan atau menuntut hasil investigasi yang seperti apa? Sebenarnya kita bahas sebelumnya, memang ini bukan kali pertama terjadi, dan kemudian ini bakal menyasar satu data krusial yang ada di sekitar kita, bahkan lintas lini. Seperti apa investigasi yang diharapkan dari KSP akan berlangsung ini? Ya, kalau kita di dalam situasi normal, bukan di alam maya, saya rasa ketika kita bicara soal kebocoran data, pencurian data, itu kan kemudian ditelisik, dilakukan penelusuran, investigasi, dan lain-lain. Sama dengan hal-hal yang pencurian data di dunia maya ini, kemudian kebocoran, saya rasa kita harus melakukan digital forensik, itu menjadi penting, dan kemudian kawan-kawan kepolisian sudah melakukan itu. Sebagai polisi cyber, mereka juga melakukan investigasi ini bekerja sama dengan Kominfo dan juga BPJS terkait. Karena ini memang harus perlu untuk ditelisik sampai di mana akar permasalahan yang ada selama ini. Karena jejak digital itu selalu ada, Mas. Jadi ini bisa ditelusuri, selalu ada meninggalkan jejak digital dalam setiap transaksi elektronik yang terjadi. Oke, Bu Jalswari, kemudian kalau kita bicara mengenai RUU perlindungan data pribadi, terakhir kalau tidak salah sudah sejak tahun 2012. Kemudian sampai dengan sekarang belum disahkan, dan bahkan ini adalah satu hal yang sangat krusial. Tapi menurut Anda, apakah ini bisa memberikan solusi untuk semakin meningkatkan keamanan data kita? Ya, ini adalah salah satu solusi kita. Pertama adalah sebetulnya tujuan RUU ini kan untuk melindungi hak warga terkait data pribadi mereka supaya tidak digunakan di luar keinginan dan kewajiban mereka, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Nah, perlindungan ini kita belum ada. Kita memang memiliki undang-undang ITE, tetapi kan ini bicara soal konten. Tetapi bagaimana perlindungan data-data pribadi terhadap warga ini belum ada. Nah, dalam konteks itu kita melihat bahwa RUU ini menjadi harapan kita bagaimana kebocoran-kebocoran, kemudian perlindungan terhadap hak data pribadi warga itu bisa terlindungi dengan baik. Karena Bung Martin, salah satunya kira-kira ada sekitar 12 item yang diatur dalam RUU ini. Pertama, jenis data pribadinya seperti apa, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administrasi juga diatur, larangan dalam penggunaan data pribadi juga diatur, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi di sana juga diatur pula. Demikian juga penyelesaian sengketa dan hukum, kemudian kerjasama internasional, karena kita tahu bahwa transaksi digital ini bukan hanya di tingkat nasional saja, ini kita juga mobilitas transaksi ini juga sampai dunia internasional, dan peran pemerintah dan masyarakat ini juga diatur termasuk ketentuan pidananya. Dan yang paling penting, Bung Martin, setidaknya dalam ada beberapa manfaat yang terkandung dalam RUU ini, yaitu warga berhak memilih informasi apa saja yang bisa dikumpulkan oleh laman atau aplikasi internet. Terus kemudian warga juga berhak menghapus data pribadi yang disimpan oleh perusahaan atau perpanjangannya. Okay. Dan kemudian yang terakhir warga juga ada potensi untuk dilindungi ketika bersengketa dengan perusahaan besar. Nah,
pembicaraan ini memang belum final. Jadi penting untuk melalui media edukasi ke publik itu penting untuk dilakukan, dan sebagai informasi RUU ini masuk prolegnas prioritas tahun 2021 ini, sehingga perlu untuk didorongkan agar tahun 2021 ini bisa ketok. Tapi kalau sebagai konklusinya, Bu Jaleswari, berarti kendala paling besar dalam pembahasan RUU tersebut yang masih banyak yang menyandung itu apa sebenarnya? Mungkin salah satunya adalah sedang dipercakapkan tentang siapa pemilik otoritas dari penegakan RUU ini. Apakah ini kita membentuk komisi independen, ataukah seperti KPK dan lain-lain, ataukah ini di Kominfo atau di kementerian lembaga. Nah, ini masih masih dalam penggodokan dalam percakapan itu. Sehingga dan juga soal jenis kita tahu bahwa jenis data-data pribadi itu juga kalau menurut definisi itu ada 30-an definisi, sehingga itu juga penting untuk ini. Baik, kita harapkan memang sudah masuk dalam prolegnas prioritas, bisa segera mengakomodir semua tentunya kebocoran data ataupun juga mengenai privasi. Terima kasih Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardhani sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat siang Ibu.